Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dari channel kami, Mem71 Channel. Kami akan membahas tentang aktris dan aktor Indonesia yang bermain dalam film Ratapan Anak Tiri. Marilah kita simak pembahasannya. Film jadul Ratapan Anak Tiri, yang dirilis tahun 1973, yang disutradarai oleh Sandy Suwardi Hasan, yaitu ayah dari D. Faradila Sandi. Film Ratapan Anak Tiri ini dibintangi oleh Faradila Sandi dan aktor senior Indonesia, yaitu Soekarno M. Nur. Adapun aktor dan artis lainnya, mari kita bahas bersama. Yang pertama, Faradila Sandi, lahir di Jakarta, pada tanggal 30 Juli tahun 1965, yaitu pemeran film Indonesia di era tahun 70-an. Film ini disutradarai oleh ayahnya sendiri, yaitu Sandy Suwardi Hasan. Faradila Sandi mulai dikenal masyarakat melalui filmnya yang berjudul Ratapan Anak Tiri, yang dirilis tahun 1974, bermain bersama aktris film Tanty Yosepa dengan aktor film jadul Soekarno M. Nur. Setelah menginjak dewasa, Faradila Sandi menghilang dari dunia perfilman Indonesia. Faradila Sandi meraih penghargaan PWI Film Anak-anak di tahun 1974 sampai tahun 1975, hanya setahun saja. Sekarang kabar dari Faradila Sandi, menetap di Bali. Yang kedua, Dewi Rosaria Indah. Dewi Rosaria Indah lahir di Jakarta tanggal 24 Juni tahun 1963, adalah aktris anak-anak Indonesia era 70-an. Dia adalah aktris cilik mulai dikenal dalam film Ratapan Anak Tiri di tahun 1974. Setelah sudah dewasa, Dewi Rosaria Indah berhenti dari dunia perfilman Indonesia. Setelah itu, muncul lagi di tahun 2021 dalam film Joshua Oh Joshua, main bersama Joshua Suherman. Yang ketiga, Tanty Yosepa. Tanty Yosepa lahir di Solo, Jawa Tengah. Tanty Yosepa lahir tanggal 22 Maret tahun 1950. Tanty Yosepa meninggal di Jakarta tanggal 21 November tahun 1998 pada umur 48 tahun. Tanty Yosepa adalah pemeran film Indonesia era 70-an sampai 90-an. Tanty Yosepa menikah dengan Enteng Tanamal, dikaruniai 2 orang anak. Anak mereka yaitu 1, Yohan Tanamal, artis cilik yang berbakat. Yang kedua, yaitu Vitai Tanamal. Di tahun 1990-an, Tanty Yosepa diserang penyakit kanker. Dengan keteguhan dan keyakinannya, berdoa dan berusaha, akhirnya Tanty Yosepa sembuh dari penyakitnya. Pada tanggal 22 November tahun 1998, Tanty meninggal dunia karena serangan jantung. Tanty Yosepa meninggal di Rumah Sakit Pertamina di Jakarta. Tanty Yosepa meninggal dimakamkan di Bantul, Yogyakarta berdampingan dengan ibunya, karena Tanty Yosepa berpesan, kalau meninggal ingin dimakamkan di samping ibunda tercintanya. Yang keempat, Rodiah Matulesi. Rodiah Matulesi lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 Agustus tahun 1925. Rodiah Matulesi ada aktris Indonesia berdarah Maluku. Rodiah mulai dikenal masyarakat di dalam film Naga Bonar, dan juga Rodiah Matulesi membintangi di dalam film Tragedi Bintaro tahun 1998, juga di dalam film Ratapan Anak Tiri tahun 1973. Pada usia 13 tahun, Rodiah Matulesi bermain film di tahun 1937, sampai 9 tahunan, lalu bermain film di tahun 1939 sampai dengan tahun 1947, lalu memundurkan diri dari dunia perfilman dan pemain sandiwara, lalu aktif kembali di tahun 1948 bermain film kembali, dan juga aktif kembali di panggung hiburan sandiwara dan pelawak. Yang kelima, Soekarno M. Nur. Soekarno M. Nur lahir di Jatinegara, Jakarta, pada tanggal 13 September tahun 1931,
dan meninggal tanggal 26 Juli tahun 1986. Sukarno M. Nur berumur 54 tahun yang seorang aktor berasal dari Indonesia. Sukarno M. Nur anak pasangan dari Muhammad Nur dan Denima berasal dari Bonjol, Sumatera Barat. Sukarno M. Nur menjadi anak yatim di usia 2 tahun. Sukarno M. Nur ditinggal wafat oleh ayahnya. Setelah itu, ibu dan saudaranya berpindah ke tebing tinggi Sumatera Utara. Selama berkarir, Sukarno M. Nur membintangi peran utama 68 judul film, dan 30 judul film menjadi figuran, dan 20 judul film drama. Sukarno M. Nur mendapatkan 3 nominasi Festival Film Indonesia Piala Citra, masing-masing film Anakku Sayang 1960, film Di Balik Cahaya Gemerlapan 1967, dan film Kemelut Hidup 1979. Sukarno M. Nur menikah dengan Lili dikaruniai 6 orang anak, di antara 6 anak tersebut yaitu Tino Karno, Rano Karno, dan Suti Karno. Dan juga, Sukarno M. Nur diikuti oleh adiknya menjadi aktor di tahun 1970-an, yaitu Ismet M. Nur. Yang keenam, Tatik Tito, atau Tatik Tanzil, atau nama asli Kusniyati. Tatik Tito lahir di Yogyakarta tanggal 7 November tahun 1937 dan meninggal tanggal 1 Oktober tahun 2017 dalam usia 77 tahun. Dia adalah bintang film di era 70-an, dan pembawa berita TVRI dan pembawa acara TVRI di tahun 1965 sampai dengan tahun 1973. Di tahun 1973, Tatik Tito bermain film yang berjudul Tokoh, yang disutradarai oleh Wim Umbo. Beliau bermain bersama aktor senior Kusno Sujarwadi. Tatik Tito menjadi peran utama dalam film Tetesan Air Mata Ibu, film Pelarian, film Belas Kasih, dan film Lupa Daratan. Ketika menjadi pembawa acara di TVRI tahun 1965 sampai 1973 beliau dikenal sebagai Tatik Tamzil. Menggunakan nama belakang Tamzil, Tatik Tito menjadi suami Dr. Andes Tamzil. Setelah bercerai dengan suaminya, Tatik Tito menjadi nama belakang Tito, karena di nama ayahnya. Yang ketujuh, Bambang Irawan. Bambang Irawan lahir di Sendang Kulon Kangkung, Kendala, Jawa Tengah, lahir pada tanggal 5 Februari tahun 1932, meninggal di Jakarta tanggal 8 Oktober tahun 1979, di usia 47 tahun, beliau adalah aktor berkebangsaan Indonesia. Beliau menikah dengan aktris senior Ade Irawan. Beliau dikaruniai 5 orang anak, di antara 3 orang tersebut mengikuti jejak orang tuanya, yaitu 1. Bambang Widya Permadi, 2. Dewi Irawan, dan yang ketiga, Ria Irawan yang juga pemeran film Indonesia. Bambang Irawan ketika terlibat di dalam pembuatan film menjadi pembantu soundman, di film Manusia Suci, yang disutradarai oleh Alam Surawijaya pada tahun 1954. Bambang Irawan baru dikenal membintangi dalam film Tiga Darah, yang disutradarai oleh Usmar Ismail di tahun 19.756. Ketika tahun 1963 bersama Harjo Murjo mendirikan PT Agora Arena Gotong Royong Film, beliau awal menjadi sutradara dalam film Supir Taksi pada tahun 1973. Nah, begitulah sedikit pembahasan-pembahasan dari kami. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa, bagikan ke teman media Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.